Nah, kenapa dia bisa merasa berat? Karena ada sense of force yang bekerja. Dia mendeteksi tekanan, berat ringannya suatu tekanan, gitu ya. Kemudian sense of velocity. Velocity itu adalah iramanya. Ayo berat cepat, berat lambat. Itu velocity. Ya, semua sudah diatur dan semua ada bagian-bagian sendiri. Ya, itu merupakan satu kesatuan dari somatosensori. Jadi nggak bisa dipisahkan, tetapi semua itu akan saling interdependency atau correlation. Ada gangguan pada sense of force akan mengakibatkan proprioception juga akan gangguan pada mechanoreceptor mengakibatkan proprioception juga Jadi ya. Oke, ini logis. Oke. Baik. Kemudian segala sesuatu informasi yang masuk ke otak pertama kali dia diterima oleh parietal cortex. Parietal cortex di otak itu merupakan central of sensory. Ya. Central of sensory. Kemudian akan diolah di bagian motor cortex, ya, atau di bagian kognitif, tapi lebih cenderung ke motor cortex, mengakibatkan perintah-perintah untuk terjadinya kontraksi otot. Ya, nah lewatnya mana? Lewatnya adalah, ya, kalau pertama kali masuk reseptor sensoris masuk ke otak melalui apa? Medula spinalis. Tetapi dia melewati mana? Melewati bagian medial lemniscus dorsa, bagian medial. Tetapi kalau output itu dari otak ke otot itu melalui lateral lemniscus dorsa. Jadi kalau naik ke atas melalui medial, saraf medial, kalau turun ke bawah melalui apa? Lateral. Jadi trailnya, jalannya itu beda. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian reseptor yang harus Anda hafalkan. Pacinian itu adalah berada di fascia, ya kan? Kemudian rufinin itu berada di tendon, deep muscle tissue fold of skin. Ya, kemudian Meissner itu untuk apa? Raba dan tekanan. Meissner and Merkel itu berada di cutaneous tissue. Ya, cutaneous tissue, jaringan cutaneous. Jaringan cutaneous itu lebih banyak berada di bagian kulit superfisial. Taktil atau cutaneous juga sama, dia berada di kulit bagian superfisial. Tetapi kalau pacinian dan rufini itu lebih dalam. Kalau pacinian berada di fascia itu setelah kulit itu baru fascia. Ya. Kalau lihat ayam mentah itu ada putih-putihnya itu loh. Setelah kulit itu ada putih-putihnya, yang molor itu fascia. Itu letak pacinian itu di situ. Kemudian rufini itu lebih dalam. Dia berada di tendon. Ya. Ini nggak usah kita bahas ya, karena ini anatomi biang. Kemudian penyakit-penyakitnya yang mengakibatkan gangguan proprioception pasti oleh karena usia. Dua, alkoholik, ya, mengakibatkan gangguan metabolisme sehingga threshold atau ambang rangsangnya mulai menurun. Kemudian suatu kondisi-kondisi penyakit yang kerusakannya adalah sistem neuromuskular, misalnya pada ototnya, pada sistem sarafnya, atau otak kecilnya, cerebellumnya, dan dengan saraf pusat. Ya, kondisi-kondisi sebenarnya seperti apa? Seperti contohnya pasien mengalami brain injury atau cedera otak. Kemudian multiple sclerosis. Kemudian pasien mengalami stroke,
Parkinson, Huntington, amyotrophic lateral sclerosis. Ya. Huntington tuh kayak gimana? Neurodegenerative disorder karena mutase gen. Nah, mengakibatkan apa? Mengakibatkan atrofi di bagian nucleus caudatus dan bunkamen, sehingga mengakibatkan gimana? Pernah melihat Huntington patient? Belum. Daerah bangsal ganglia belum. Nggak tahu mbak orang yang gimana. Yang tadi. Yang di video tadi. Itu Huntington. Jadi pasiennya Belum pernah menjadi lihat apa? langsung. Atonia, tidak berotot atau tidak bertonus. Iya. Ini ya panggilanku. Kemudian ALS, Pak Farid. ya, Mbak pinjam. dan sebagainya nanti dibaca sendiri. Nanti kita nggak selesai dalam satu pertemuan ini. Yes, ma'am. Oke. Nih disiapin dia. Screen jelas begini gimana nih? Tes nomor. Oke, tes klinis lainnya untuk mengetahui gangguan proprioception yang direkomendasikan adalah 1. Romberg test. Sudah yang kemarin. Sudah. Satu lagi MCTS IB dan sebagainya. Kemudian Gilsin. Mana Gilsinnya? Gilsin itu ada di pemeriksaan sistem saraf pusat. Itu udah pernah. Belum. Udah pernah maksudnya. Nah, ini Gilsin. Ya. Iya. Kasih dia. Ini kasih ya. Dia terus lagi dulu. Ya. Oke, Ini pasien patologis sini. kan? Ini apa sih? Iya. Pasien itu kosong. Ini bukan patologis. Iya, Patologis kan ya? Tiduran. Oke, maaf ya Pak. Oke. Tidur, relax. Oke, tekuk. Pasien diajarin nanti gerakan sini rasakan sepanjang tulang kering. Jadi ya, Sering kayak gitu. dari lutut Kalau ini tulang kering. Ya, oke. Silahkan mulai. Ke lutut dulu. Oke. Turun ke bawah. Nah, ini adalah Gilsin. Kalau orang-orang dengan gangguan sistem saraf pusat, dia tidak akan mampu melakukan Gilsin dengan sempurna, ya kan? Karena ini kan mana lututnya, Koordinasinya. mana lututnya, itu kan proprioception. Yes. Mengetahui letaknya di mana, ya kan? Dia nyampe ke lutut. Setelah lutut dia bisa merasakan nggak tulang sepanjang tulang kering. Kalau dia begini, kayak gini, gagal. Ya, dia nggak bisa menyelesaikan dalam satu garis. Ini gagal. Oke, udah siap. Ini Gilsin. Thank you, Pak. Terus apa lagi ya? Tes Romberg sudah ya? Ataksia. Ataksia itu apa? Gerakan yang tidak terarah dan tidak terukur, ya. Jadi dia nggak bisa. Mana mulutnya? Nggak bisa terarah ke mulut, ya. Dia miring ngalor begitu, oke? Misalnya tunjuk mulutnya. Nah, dia nggak bisa ke mulut. Ataksia itu gerakannya dia kacau, tidak terarah dan tidak terukur. Beda sama tremor. Tremor ada gerakan shaking, namanya tremor.
sinkronis kalau atasnya. Betul ya? Oke. Sekarang masuk ke ini. Sini belum. Sampai jam berapa? Itu. Tunggu ya. Banyak dia ngatur ya. Gangguan vestibular. Vestibular dibagi dua. Sistem pendengar, sistem telinga dibagi dua, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Internal yang kita sebut adalah vestibular, eksternal yang kita sebut adalah cochlear atau pendengar. Kemudian, nah, di dalam vestibular dia punya 5 reseptor perifer. Di dalam vestibular punya 5 reseptor perifer. Ya, yaitu apa saja? Nah, 5 itu yang 3 ini namanya semicircular canal. Nah, semicircular canal terdiri dari horizontal atau disebut lateral, horizontal, anterior bagian depan, dan posterior. Kemudian dia punya namanya utricle dan saccule. Ada 5 ya. Semicircular canal, horizontal, anterior, posterior, utricle, dan saccule. Jelas? Oke. Sakul. Nah, oke, this one. Iya. Oke. Sudah tetap tegak. Ini yang ketiga adalah semicircular canal sedang apa? Belum kerja orang, saya masih steady. Belum kerja. Oke. Saya akan bekerja. Ini yang bekerja? Dia ke arah mana? Horizontal dan Itu period. kalau begini saja lateral. Saya begini loh. Berarti saya akan condong kemana? Anterior. Kalau begini plus horizontal. Ya. Oke. Kalau begini yang bekerja adalah horizontal dan utricle. Utricle itu membantu gerakan tilting ke bidang horizontal. Ini adalah sisi apa? Anterior dan saccule. Ini adalah kalau begini posterior, horizontal, dan dia kan rotasi nggak? Ada rotasinya nggak? Ada. Nah, ya kan? Ada rotasinya nggak? Ada. Oke. Kalau ini saccule, kalau begini utricle.
partikel, ya kan? Satu tuh hanya begini saja sakur.